ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement nggak usah nyentil-nyentil orang lain maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyelek-nyelek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya. Bawahnya enak banget. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, bro King Cepi, dan kembali di kanal King Cepi. Di kesempatan kali ini gue sebenarnya agak males ya ngebahas ini. Soal gesekan antara Gubernur DKI Jakarta dan juga Kang Deddy Mulyadi yang ditengarai awalnya karena katanya Kang Deddy Mulyadi sempat menyentil besaran APBD yang dimiliki oleh DKI Jakarta, dan Kang Deddy mengungkapkan narasi bahwa dia bisa mengelola besaran anggaran APBD DKI Jakarta itu dengan cara salah satunya membagikan ke masyarakat Jakarta besarannya 10 juta per kakak. Itu logis dong gitu kan. Menurut kalkulasi hampir banyak orang itu logis sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin Pak Pramono Anung ini berpikir, ya juga ya. Tapi kalau dibagiin, ya duitnya berkurang dong gitu. Padahal ya gede banget ya gitu. Besaran APBD DKI Jakarta ini 90 triliun loh. 3 kali lipat dari APBD Jawa Barat, yang mana luasannya wilayah Jawa Barat dibanding Jakarta itu 10 kali lipat. Tapi ya semua gubernur punya kebijakannya masing-masing gitu kan. Dan maaf kepada Pak Pramono Anung, Kang Deddy Mulyadi juga bukan maksud menyentil Pak Pram gitu. Dia hanya menjawab gitu keresahan masyarakat Jawa Barat yang selama ini selalu menuntut kepada Kang Deddy Mulyadi soal pembangunan harus disesegerakan gitu. Dari banyak wilayah, dari banyak daerah gitu, semuanya nuntut. Nah, di situ kan Kang Deddy itu mencoba menjelaskan ya kepada masyarakat agar supaya masyarakat juga tahu gitu bahwa anggaran Provinsi Jawa Barat juga terbatas gitu kan. Nah, analogi lah gitu, masuk ke bab analogi. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menganalogikan kalau saja katanya APBD Provinsi Jawa Barat besarannya seperti DKI Jakarta, katanya, yang mana besaran APBD-nya 90 triliun dan penduduknya hanya kisaran 10 juta, katakanlah ada 2 juta kepala keluarga di DKI Jakarta. Kang Deddy sanggup katanya untuk membagi per kepala keluarga itu 10 juta rupiah per bulan. Kan itu juga baru tembusan di kisaran 20 triliun katanya. Jadi masih banyak lah sisanya gitu. 90 diambil 20 ya masih 70 triliun lagi gitu. Itu hanya ide Kang Deddy gitu. Kalau saja Jawa Barat memiliki APBD sebesar DKI Jakarta. Bukan mau menyindir Pak Pramono Anung kok. Saya sebagai orang Jawa Barat, dari mulai dia nggak tahu sama saya Pak. Dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja. Bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja, Pak. Bukan, tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganjang ke lemur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu tuh dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Ya. Terus untuk konten dari dulu juga
Banyak orang-orang yang di pinggir jalan, beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja. Beberapa orang juga malah nggak nggak amanah, malah Sebenarnya mereka nggak perlu dikasih tahu lagi gitu kan. Mereka itu udah tahu gitu bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya jadi konten kreator itu sedari dulu, jauh sebelum beliau mencalonkan diri sebagai seorang gubernur. Kenapa sekarang penyerangan Kang Deddy Mulyadi itu seputar kontennya? Ya mereka itu ya karena nggak ada topik aja gitu, nggak ada celah gitu buat nyerang Kang Deddy Mulyadi. Jadi lewat sisi kontennya. Nah itu, ya biarlah gitu bang, kita menyaksikan mereka dari sisi kebodohan mereka. Kita masyarakat yang sudah mulai cerdas satu persatu ini ya kita tonton aja gitu. Dagelan-dagelan para pejabat, para petinggi yang saat ini sedang gelagapan gitu kan. Karena lahan-lahan basahnya yang selama ini jadi lahan cuan mereka udah berhasil diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi. Tikus-tikus rakus yang selama ini bersembunyi di balik semak belukar, carut-marutnya birokrasi kita gitu. Sekarang udah pada keluar, mereka berteriak-teriak, merasa terganggu, terusik gitu keberadaannya. Ya, begitu saja gitu seterusnya. Saya sampaikan dengan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman. Assalamualaikum, izin menanggapi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ada di VT ini, yang memberikan statement menurut saya statementnya terlalu memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang kesannya menyalahkan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Aing Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Simpel sajalah di video ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat yang terdampak banjir? Solusi apa yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat yang selama ini sering terdampak banjir dari tahun ke tahun? Lalu, untuk bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebelum Bapak, selama ini sudah melakukan apa? Solusi apa yang sudah diberikan? Ya, ingat Pak, masyarakat yang terdampak banjir setiap tahun, itu bukan hanya dengan diberikan sembako, diberikan bantuan, itu sudah disebut solusi. Halo, pakai otak dong ya. Kalau saya masyarakat yang terdampak banjir, saya menginginkan bagaimana caranya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi banjir atau banjirnya setidaknya mengecil saja dan tidak meluas. Jadi sebenarnya untuk menjawab kegeraman masyarakat soal mengganggunya gitu selama ini aktivitas para anggota dewan yang memang dirasa hingga saat ini belum bisa dikatakan mewakili rakyat ya. Ya solusi paling jitu menurut gue ya bubarkan DPR. Bubarin aja udah gitu. Ya toh mereka sebagai wakil kita juga ternyata nggak mewakili kan pada akhirnya. Ketika kita menemukan sosok pemimpin yang memang menurut kita sejalan gitu kan dengan maunya rakyat, ya mereka juga ngeganggu gitu. Artinya sebenarnya mereka itu bekerja itu buat kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Udah itu aja. Itu udah jadi rahasia umum kok. Jadi nggak ada solusi buat menertibkan gitu anggota-anggota dewan di Republik ini. Selain bubarkan DPR-nya, udah. Gitu. Kalau memang rakyat nggak merasa terwakili oleh narasi-narasi anggota dewan, gitu. Memang nggak semua sih anggota dewan itu istilahnya melenceng gitu dari tugasnya, nggak semua gitu. Ada oknum gitu. Cuman oknum itu menguasai 90% suara di parlemen. Masalahnya itu aja gitu. Jadi persentase oknum dan anggota dewan yang jujurnya itu ya jauh banget gitu, jomplang banget. 9 lawan 10. Jadi udah nggak bisa diobatin lagi memang gitu. Nggak ada solusi lain selain ngebubarin DPR. Itu saja mungkin. Saudara beda kelas membandingkan gubernur Jakarta dengan gubernur Jabar. Beda kelasnya ya, gubernur Jakarta kan petugas partai. Jadi ya 11-12 lah dengan ketua umumnya. Sinisme. Kalau ngelihat orang sukses langsung sikapnya antipati. Anda bayangkan saja, kasih sambutan gubernur lain disebut, cuma KDM yang nggak disebut.
Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirsani Jausal, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Gue menyikapi tragedi ini ya sebenarnya menurut gue pribadi sikap yang diambil oleh Pramono Anung ini sama sekali tidak mencerminkan sikap bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin gitu. Kalau memang ada apa ya, ada rasa tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, ya gue harap dia nunjukin hal tersebut itu jangan di forum resmi lah gitu. Di forum ya ini kan ada beberapa gubernur gitu, bahkan kalau nggak salah ada 7 apa 10 gubernur gitu yang hadir pada saat itu dan hanya Kang Deddy Mulyadi yang nggak beliau sebut. Itu kan menandakan artinya secara tidak langsung Pramono Anung ini menabuh genderang perang gitu terhadap Gubernur Jawa Barat. Dalam kali ini Kang Deddy Mulyadi. Yang gua garis bawahin justru bukan tantangan dari Pramono Anung gitu. Justru ya Pramono Anung itu sebenarnya ibarat membuka aib dia sendiri. Karena apa? Karena sekarang juga ya banyak sih masyarakat DKI Jakarta gitu yang lebih memilih gitu kan. Banyak yang bikin konten di akun media sosialnya andai saja katanya gubernur mereka itu Kang Deddy Mulyadi. Kan jadi terkesan bodoh gitu kan kalau kayak gitu. Intinya apapun permasalahannya gitu kan. Soalnya kan Anda ini kaum intelektual gitu. Jadi apapun permasalahannya ya ada baiknya lah gitu. Anda tetap bersikap profesional. Anda bersikap tetap pada jalur bagaimana selayaknya seorang intelektual gitu kan. Seorang pejabat publik, seorang tokoh nasional. Jangan terlalu menunjukkan gitu, maksud gua ya akhirnya kan dibalas oleh Kang Deddy Mulyadi, tahu sendiri kan. KDM ini nggak bisa gitu ditantang dikit. Ya akhirnya di dalam sambutan KDM juga KDM nggak nyebutin gitu nama Pramono Anung gitu. Jadi kan kalau udah saling sindir sampir seperti itu ya kedepannya mau gimana coba, ya kan? Gitu. Kalau memang ngerasa Pramono Anung kalah elektabilitas oleh Kang Deddy Mulyadi, ya tiru dong, harus kerja ekstra gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pramono Anung itu harus lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi. Itu baru bisa menaikkan elektabilitas, bukan malah nyerang gitu dari sisi-sisi yang menurut masyarakat itu bodoh gitu. Sisi-sisi yang biasa dipakai oleh masyarakat yang ber-IQ rendah gitu. Cara-cara seperti itu kan menurut gua konyol ya gitu. Terutama soal penanganan banjir di Jakarta, Bre. Soal penanganan banjir di Jakarta itu kan kewajiban Gubernur DKI Jakarta gitu. Ya kalau memang Pak Pramono tidak bisa mengentaskan permasalahan banjir di DKI Jakarta, ya minimal tabayun lah gitu. Bukan malah nyalahin DKI gitu dengan dalih banjir kiriman lah dari Jawa Barat gitu kan. Ya Kang Deddy Mulyadi dengan gampang lah ngebalikinnya gitu. Yang bikin banjir DKI itu kan ya orang Jakarta sendiri gitu. Emang dikira siapa yang membangun properti mewah di Bogor gitu kan, yang membangun perumahan real estate di Bogor? Orang Jakarta juga. Membuka lahan pertambangan gitu kan, mengeksploitasi hutan. Itu kan orang Jakarta sih mayoritas yang hanya mengeruk hasil kekayaan alam Jawa Barat gitu. Kemudian diambil untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah, ketika masyarakat Jakarta itu terkena dampak banjir kiriman dari Bogor, ya mereka berteriak-teriak gitu. Yang enggak mereka sih Pramono Anung menurut gue yang berteriak-teriak. Karena kan banjir itu merupakan problem klasik ya di Jakarta. Jadi gua rasa siapapun yang hendak mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ya harus siap dong dengan problem banjir yang sudah berkesinambungan, yang sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Gitu. Kalau memang kita mau nyalonkan diri sebagai gubernur belum siap menangani banjir di Jakarta gitu. Misal gua pengen nyalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Terus gua nggak paham gitu gimana sih caranya biar Jakarta itu bebas dari banjir. Ya lebih baik nggak usah gitu karena ya itu bakal jadi apa ya? Bakal jadi bumerang buat gua sendiri pada akhirnya kan. Pasti warga Jakarta itu bakal nyerang pemimpinnya kalau memang pemimpinnya nggak bisa
menyelesaikan permasalahan banjir atau minimal mengurangi lah banjir di Jakarta seperti zaman Ahok dulu kan persentasenya sudah berkurang banyak banget terus pergantian gubernur kan banjirnya ya kemana-mana lagi pada akhirnya gitu kan. Ya dengan dalih katanya memang air tidak punya KTP. Ya sudahlah gitu ya, gitu-gitu aja dan akan selalu seperti itu gitu. Jadi jabatan itu orang-orang yang berambisi buat memiliki jabatan itu intinya bukan orang-orang yang merasa dirinya mampu, tapi ya orang-orang yang merasa dirinya harus gitu. Mampu atau enggak soal kedua gitu buat sekarang. Yang penting linknya sudah ada gitu kan, aksesnya sudah terbuka lebar, ya mereka mencalonkan diri walaupun mereka sebenarnya ketika terpilih pun nggak tahu dan bingung mau kerja apa, dimulainya dari mana gitu. Padahal dengan anggaran DKI Jakarta yang besar, ya Kang Deddy Mulyadi mungkin bisa gitu buat mengentaskan permasalahan tersebut. Ya makanya kita doakan saja Kang Deddy Mulyadi bisa duduk di RI 1 ya, sehingga permasalahan di seluruh provinsi di Indonesia dapat ditangani dengan kepala dingin Kang Deddy Mulyadi. Ada yang protes, anak-anak dikasih makan siang gratis karena uang negara nanti habis. Padahal pejabat setingkat kepala dinas kabupaten itu tiap hari makan siangnya gratis. Karena ada anggaran makan minum. Rapat-rapat dikasih snack kan? Ada alokasinya kan? Ada makan siangnya, makannya gratis. Pejabat yang perutnya gendut begini makan siangnya gratis. Siap boy, kena sekarang kan. Jadi ini kepala dinas di salah satu kabupaten ya yang disindir habis-habisan nih sama Kang Deddy Mulyadi. Karena mungkin di kabupaten tersebut banyaklah orang yang protes soal program makan siang gratisnya dari Pak Prabowo gitu. Banyak oknum-oknum pejabat yang tidak setuju katanya karena makan siang gratis buat anak sekolah itu nggak efektif lah gitu kan. Nggak tepat sasaran lah dan banyak lain dan sebagainya gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi di sini mencoba menganalogikan lagi. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi selalu memikirkan semuanya secara logika sederhana gitu kan. Kali ini yang kena sasaran ya para pejabat gitu. Yang Kang Deddy Mulyadi bilang ya pejabat justru sudah dari dulu dapat makan siang. Dapat uang makan, bahkan transportasi juga ada gitu, biaya transportasi gitu. Kenapa ketika pemerintah mau ngasih makan anak-anak ya seperti halnya pemerintah ngasih makan para pejabat gitu kan. Ngasih uang konsumsi buat para pejabat, ya para pejabat protes. Yaitu sekali lagi didorong mungkin karena ya mereka takut jatah mereka berkurang karena kan Prabowo mengefisiensi anggaran untuk makan gratis siswa itu ya salah satunya dengan mengefisiensi anggaran di kedinasan-kedinasan dan juga kementerian-kementerian. Jadi ya ke bawah juga terdampak mungkin ya. Ya makanya sekali lagi ya kalau kata Kang Deddy Mulyadi jangan berdebat sama orang lapar gitu karena mereka akan menghalalkan segala cara gitu. Gua lucu banget lihat gestur Bapak ini. Kayaknya malu banget gitu. Cuman kita lihat seberapa malu dia gitu. Jadi selama ini makan siang gratis itu dinikmati oleh para pejabat. Kalau ada rapat. Iya, kalau nggak ada rapat pun kan Loh. Dia malah bilang kalau ada rapat katanya. Ya nggak ada rapat juga kan memang di laporan pembayaran dia kan ada sih gitu kan. Emang pejabat nggak ada ya uang makannya gitu. Nggak ada uang transportasinya gitu. Perasaan ada deh. Kalau gaji pokok kan cuman berapa gitu kan. Cuman ditambahin dengan tunjangan anak istri gitu kan, dengan tunjangan kinerja gitu kan, dengan tunjangan transportasi, tunjangan konsumsi gitu. Jadilah sekian gitu kan. Biasanya gitu kan gitu. Jadi si Bapak ini coba ngelak nih tadi. Coba ngelak dan Kang Deddy tahu gitu gimana cara nanganin orang-orang yang semacam ini. Jadi memang terkesan tidak tahu malu, tapi ya sudahlah biarkan saja. Memang dari dulu mereka udah nggak tahu malu gitu kan. Ada juga nih permasalahan di video sebelumnya gua ngeliat dan nonton secara langsung bahwa ada katanya ASN itu seolah-olah mereka bilang bahwa mereka itu abdi negara gitu kan. Iya, gue bilang mereka abdi negara. Cuman kan bagaimana layaknya seorang abdi gitu yang nurut kepada tuannya. Ini mengaku sebagai abdi negara tapi kerja malah bolos-bolosan gitu. Kerja nggak bener seenaknya, semaunya gitu kan. Ya kalau memang kalian itu abdi, ya mengabdi lah gitu kepada negara, kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Jangan pengen disebut abdi negara tapi kalian tidak bisa memposisikan diri kalian sebagai abdi. Nah, itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Dan semoga saja ke depannya
negeri kita ini akan lebih baik lagi. Dimulai dari Jawa Barat untuk kemudian pindah penataan birokrasinya ke provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Itu juga mungkin yang menjadi keinginan banyak orang ya di negeri ini, dan gua pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas inspirasi-inspirasinya dan atas kinerjanya yang luar biasa. Gua nilai luar biasa hingga hari ini. Nah, Bro, baik sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Terima kasih juga buat kalian yang selalu stay menonton kanal King Cepi, dan gua mohon maaf kalau ada perkataan gua yang kurang jelas gitu kan, kalau ada salah kata gua yang kiranya nyinggung ke kalian. Nah, sekali lagi itu merupakan keterbatasan gua sebagai manusia. Nah, baik, semoga di video selanjutnya ada hal baik lagi ya yang bisa kita dengar dari program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Gua Cepi Alfarizi Alvaro Al-Baghdadi Al-Qurtubi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and sampurasun dulur sadayana.